Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanra Karenina dengan NPM 117196608. Nah, di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinis interpretasi hasil EKG. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil EKG pada gambar di sini. Yang pertama, menentukan kalibrasi dan kecepatan EKG-nya. Kalibrasinya yaitu 10 mm per milivolt dan kecepatan EKG-nya 25 mm per second. Pertama-tama menentukan sinusnya. Di sini sinusnya ritme reguler dilihat dari jarak R ke R-nya. Lalu heart rate itu R ke R-nya itu dihitung, lalu di sini didapatkan kotak sedang. Jadi di sini 4 kotak sedang. Hasilnya 75 kali per menit. Kenapa bisa 75 kali per menit? Karena 300 itu rumus dari kotak sedang bagi 4. Nah, di sini jumlahnya itu 4 kotak sedang yaitu 75 kali per menit. Jadi normal. Kalau lebih dari 100 kali per menit itu disebut takikardi, kalau di bawah 60 kali per menit itu bradikardi. Selanjutnya menentukan pola regularitas kompleks QRS. Di sini disebut reguler karena jarak interval R ke R-nya teratur. Kalau misalnya interval R ke R-nya terlalu berdekatan atau terlalu kejauhan, bisa dikatakan kompleks QRS-nya irregular. Selanjutnya menentukan morfologi kompleks QRS. Di sini 3 kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,12. Di sini durasinya sempit karena tidak lebih dari 3 kotak kecil ataupun kurang dari 0,12. Selanjutnya menentukan gelombang P yang diikuti dengan gelombang QRS. Di sini amplitudo gelombang P-nya itu 1 kotak kecil sama dengan 1 mm sama dengan 0,1 mV. Jadi gelombang P-nya hanya 1 kotak kecil sama dengan 1 dikali 0,1 mV. Jadi hasilnya 0,1 mV itu masih normal. Selanjutnya menentukan aksis jantung yaitu dari lead 1 dan AVF. Di sini R-nya itu plus 9, S-nya itu min 2 dan AVF-nya itu plus 4. R-nya itu plus 4, S-nya itu min 1. Jadi lead 1-nya itu plus 7, AVF-nya itu plus 3. Bisa sudutnya plus 10 derajat masih normal. Normal itu dari min 30 derajat sampai 90 derajat. Selanjutnya analisa gelombang dan segmen EKG. Gelombang Q-nya normal karena panjangnya kurang dari 1/3 R. Segmen ST-nya pada beberapa lead terlihat normal, namun pada V2 dan V3 itu J point-nya ada elevasi. Bisa dilihat di V2 dan V3 itu J point-nya ada elevasi ya. Elevasi ini menandakan ada kematian sel otot jantung. Selanjutnya gelombang T itu di lead 1, lead 2, lead 3, V1 sampai V6 itu positif dan AVR juga positif. V2 dan V3-nya repolarisasi jantung ditandai dengan adanya elevasi. Interval PR-nya itu ada 4 kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,10 second, itu normal. Nilai normalnya itu 0 sampai 0,12 sampai 0,20 second. Baik, yang bisa dapat disimpulkan dari gambar EKG di sini adalah kalibrasinya itu 10 mm per milivolt, kecepatannya di sini 25 mm per second, sinusnya itu ritmenya reguler, lalu heart rate-nya itu 75 kali per menit itu masih normal, regularitas kompleks QRS-nya reguler, morfologi kompleks QRS-nya normal, gelombang P-nya normal, aksis jantungnya pun normal, analisa segmen gelombang EKG-nya normal,
gelombang Q normal, gelombang ST beberapa lead itu normal, namun di V2 sampai V3 dan V3 itu elevasi. Gelombang T-nya itu positif di lead 1, lead 2, lead 3, V1 sampai V6 dan AVR. V2 dan V3-nya terdapat elevasi dan interval PR-nya normal. Sekian interpretasi hasil EKG yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.